Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan catatan kaki. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi catatan kaki, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu atau kenal dengan istilah catatan kaki? Ya, betul. Catatan kaki itu adalah daftar buku sumber. Biasanya catatan kaki digunakan ketika kita menyusun sebuah karya ilmiah. Baik, kali ini Ibu akan menyampaikan unsur-unsur catatan kaki baik dari sumber buku, sumber artikel maupun sumber jurnal. Yang pertama yaitu berasal dari sumber buku. Nah, yang pertama Ibu akan sampaikan unsur catatan kaki berdasarkan sumber buku. Yang pertama ada nama pengarang atau nama penulisnya. Kemudian yang kedua ada judul buku. Dan kalian perlu ingat bahwa ketika kalian menuliskan judul buku itu harus kalian perhatikan aturannya. Ketika kalian menuliskan judul buku yang diketik dengan laptop atau komputer, judul buku tersebut harus kalian cetak miring. Sedangkan ketika kalian menuliskan judul buku berdasarkan atau menggunakan tulisan tangan, kalian harus beri garis bawah dalam judul buku tersebut. Sekali lagi, ketika kalian akan menuliskan judul buku dalam sebuah karya tulis, ketika judul bukunya ditulis ketik tangan atau ditulis dengan tulisan tangan, kalian harus garis bawahi. Sedangkan ketika kalian ketik menggunakan komputer atau laptop, judul bukunya harus dicetak miring. Kemudian unsur yang ketiga adalah kota terbit. Unsur yang keempat itu adalah penerbitnya, dan unsur yang kelima itu tahun terbitnya. Serta unsur yang terakhir yaitu yang keenam adalah halaman di mana kalian menggunakan informasi tersebut. Nah, untuk buku itu sumbernya bisa dari buku fisik atau juga dari buku elektronik atau e-book. Jika kalian menggunakan e-book, jangan lupa setelah halaman kalian tuliskan juga untuk alamat websitenya, ditambah dengan kapan kalian mengakses informasi tersebut. Sekali lagi, ketika kalian menuliskan catatan kaki yang berasal atau yang bersumber dari buku online, kalian jangan lupa menyertakan alamat websitenya dan juga kapan kalian mengakses informasi tersebut. Baik, Ibu akan sampaikan untuk unsur catatan kaki yang kedua, yaitu berasal dari artikel, baik artikel media cetak maupun artikel media online. Yang pertama sama seperti buku, yaitu penulisan penulisan nama pengarang. Kemudian yang kedua adalah judul artikel. Nah, ketika kalian menuliskan judul artikel dengan judul buku itu akan ada perbedaan. Perbedaannya sudah Ibu sampaikan di awal, bahwa ketika kalian menuliskan judul buku itu akan dicetak miring ketika kalian ketik komputer atau laptop, dan akan diberi garis bawah atau digaris bawahi ketika kamu menuliskannya dengan tulisan tangan. Tetapi tidak dengan judul artikel. Ketika kalian menuliskan judul artikel ini kalian apit dengan tanda petik 2. Sekali lagi, untuk judul artikel kalian gunakan tanda petik 2. Oke. Nah, kemudian untuk unsur yang ketiga adalah nama surat kabarnya atau nama medianya, baik media cetak maupun media online, itu pun jika ada. Kemudian yang keempat itu edisi. Nah, untuk edisi ini pun sifatnya mana suka, boleh ada, boleh tidak. Kemudian unsur yang kelima adalah bulan dan tahun kapan artikel tersebut diterbitkan. Jadi ini jangan dilupakan. Kemudian untuk unsur yang terakhir adalah halaman. Ini pun sifatnya mana suka, boleh ada, boleh tidak. Dan kalian pun tetap harus perhatikan ketika kalian mengambil informasi dari artikel yang bersumber dari internet atau secara online, jangan lupa kalian tetap harus menuliskan alamat websitenya dan kapan kalian mengakses informasi tersebut.
Baik, sekarang Ibu akan sampaikan untuk unsur catatan kaki yang ketiga, yaitu yang berasal dari sumber jurnal, baik jurnal fisik maupun jurnal online. Nah, untuk unsur yang pertama itu sama, yaitu nama pengarang atau nama penulis jurnalnya. Kemudian untuk yang kedua adalah judul artikel dalam jurnal. Ya, judul artikel dalam jurnal. Nah, ini penulisannya sama seperti artikel dalam media cetak maupun dalam media online, yaitu ketika kalian menuliskan judul artikel, kalian harus berikan tanda petik 2 atau diapit dengan tanda petik 2. Kemudian untuk unsur yang ketiga adalah nama jurnal. Nah, nama jurnal ini berbeda dengan judul jurnal, ya. Jadi judul jurnal dengan artikel itu berbeda. Kemudian untuk yang keempat itu adalah unsur volume dan unsur nomor jurnal. Kemudian unsur yang kelima adalah bulan dan tahun di mana jurnal tersebut diterbitkan, dan yang terakhir adalah halaman dalam jurnal. Jika jurnal tersebut itu berasal dari jurnal fisik, berarti kalian cukup sampai menuliskannya di halaman saja. Tapi jika jurnal tersebut kalian ambil secara online, kalian jangan lupa menuliskan alamat websitenya dan juga kapan waktu kalian mengakses informasi tersebut. Berikut Ibu sajikan contoh catatan kaki yang berasal atau bersumber dari buku, dari jurnal, dan juga dari artikel. Kalian bisa perhatikan ya, ada 3 sumber yang Ibu sajikan dalam PPT tersebut. Silahkan kalian perhatikan dan kalian pahami. Kemudian kita lanjutkan dengan istilah-istilah yang ada dalam catatan kaki. Jadi ada 3 istilah yang perlu kalian ketahui saat kalian menulis atau menyusun catatan kaki. Yang pertama adalah ibid, yang kedua adalah logsheet, dan yang ketiga adalah objek. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah ibid. Ibid merupakan catatan kaki yang sama sumbernya, kemudian halamannya beda dan belum terhalang oleh sumber yang lain. Ibu ulangi sekali lagi, ibid adalah catatan kaki yang sumbernya sama, halamannya berbeda, dan dia belum terhalang oleh sumber yang lain. Nah, berikut ini Ibu sajikan contoh buku sumber. Ada beberapa buku sumber yang sama, kemudian di bagian bawahnya ada contoh susunan catatan kakinya dengan menggunakan istilah ibid. Jadi ketika kalian menuliskan istilah ibid, itu tidak perlu lagi menuliskan nama penulisnya, karena ibid ini adalah catatan kaki yang belum terhalang oleh sumber. Kita lanjutkan dengan istilah yang kedua, yaitu logsheet. Logsheet merupakan catatan kaki yang sumbernya sama, halamannya sama, namun dia sudah terhalang oleh sumber yang lain. Ibu ulangi bahwa logsheet merupakan catatan kaki yang sumber dan halamannya sama, namun dia sudah terhalang oleh sumber yang lain. Nah, di sini sudah Ibu sajikan ada 3 sumber buku, yang sumber buku pertama dengan sumber buku ketiga itu sama. Ya, sumber buku pertama dengan sumber buku ketiga itu sama dengan halaman yang sama pula, dan dia sudah terhalang oleh sumber buku yang kedua. Ketika dituliskan ke dalam catatan kaki, sumber pertama dan sumber kedua itu dituliskan utuh atau dituliskan lengkap unsur-unsur catatan kakinya. Sedangkan ketika kalian menuliskan untuk catatan kaki yang ketiga, yaitu kalian menggunakan istilah logsheet. Mengapa harus menggunakan istilah logsheet? Karena untuk unsur yang ketiga ini sama dengan buku sumber yang ketiga ini sama dengan buku sumber yang pertama, hanya berbeda halamannya pun sama. Halamannya pun sama, sehingga kita harus menggunakan istilah logsheet. Ketika menuliskan logsheet ini pun kita harus perhatikan karena akan berbeda dengan penulisan ibid. Jika ibid dituliskan tanpa nama penulisnya, tapi lain lagi dengan logsheet. Logsheet nama penulisnya harus dituliskan kembali karena dia sudah terhalang oleh sumber yang lain. Dan jangan lupa logsheet tanpa adanya halaman karena halamannya. Oke, sampailah kita pada istilah yang terakhir, yaitu istilah yang ketiga, objek.
Objek merupakan catatan kaki yang sumbernya sama, halamannya berbeda, dan dia sudah terhalang oleh sumber yang lain. Jadi objek ini adalah berkebalikan dari log sheet. Ya, jadi log sheet itu halamannya sama, sumbernya sama, dia sudah terhalang oleh sumber lain, sedangkan objek ini adalah sumbernya sama, halamannya berbeda, dan dia sudah terhalang oleh sumber yang lain. Nah, di sini juga sudah Ibu sajikan ada 3 sumber buku, 2 sumber buku sama dengan halaman yang berbeda, dan 1 sumber yang berbeda. Yang pertama sumber dari Chairil Anwar, yang kedua sumber dari Boris Kraft, dan yang ketiga adalah sumber dari Chairil Anwar dengan halaman yang berbeda dengan sumber yang pertama. Ketika dituliskan dalam catatan kaki, sumber pertama Chairil Anwar yang halaman 7 itu ditulis lengkap unsur-unsurnya. Kemudian begitu juga dengan yang sumber kedua miliknya Boris Kraft. Itu pun ketika disusun menjadi catatan kaki, itu susunannya atau unsur-unsurnya lengkap karena mereka masih digunakan di awal. Jadi belum pernah digunakan sebelumnya. Sehingga unsur-unsurnya harus ditulis lengkap. Namun tidak dengan sumber yang ketiga, karena sumber yang ketiga ini sama dengan sumber yang pertama, namun dia berbeda di halamannya, ya, sehingga menggunakan istilah objek. Nah, ketika menuliskan objek ini sama dengan log sheet, yaitu nama pengarang harus dituliskan kembali karena objek itu sudah terhalang oleh sumber yang lain. Dan ingat, wajib menuliskan halaman bukunya, wajib menuliskan halaman buku atau halaman artikelnya karena objek halamannya berbeda dengan sumber yang berikutnya atau sumber yang sebelumnya, ya. Jadi untuk objek itu nama pengarangnya ditulis kembali dan wajib menuliskan halaman artikel atau halaman informasi yang kalian ambil. Baik, dari informasi yang sudah Ibu sampaikan ini terkait dengan materi catatan kaki, apakah kalian sudah paham? Sudah mengerti ya? Bisa ya. Jadi ketika nanti kalian memulai untuk menyusun sebuah karya ilmiah, kalian sudah paham bagaimana menyusun buku sumbernya menjadi sebuah catatan kaki. Baik, sampai di sini Ibu akhiri dulu. Kita akan bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.